segmen ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk uji hipotesis. Namun demikian, untuk pada segmen ini kita akan berfokus pada uji hipotesis satu populasi. Kemudian kita akan melakukan juga proses pengujian kesalahan tipe 2. Dan terakhir kita akan melakukan proses uji independensi untuk tabel kontingensi. Oke. Kita masuk yang pertama, melakukan uji rataan single tail untuk kasus variasi populasi diketahui. Nah, di sini kalian diberikan suatu kasus bahwa ada suatu pabrik mengklaim bahwa umur bohlam yang diproduksinya adalah lebih dari 10.000 jam. Berarti di sini ketika ada klaim kalian sudah bisa mulai menentukan H0-nya berapa. Di sini H0-nya bisa mu sama dengan 10.000 atau sesuai dengan klaimnya mu lebih besar sama dengan 10.000. Oke, nah dalam sebuah sampel yang terdiri dari bohlamnya ada 30, berarti di sini ada N sebesar 30, ditemukan rata-rata umur hidupnya hanya sebesar 9.900. Berarti kalian mendapatkan nilai X atau nilai variabel randomnya di 9.900. Diketahui standar deviasinya adalah sebesar 120 jam. Maka di sini rata-rata umur hidupnya di sini X bar. Dan kemudian di sini standar deviasi populasi, maka kalian memiliki nilai sigma atau variasi populasi diketahui sigma itu 120. Dengan tingkat signifikansi alfa 5%, kalian diminta untuk apakah kita bisa menolak klaim. Maka di sini alternatif H1-nya bisa kita dapatkan dari mu kurang dari si 10.000. Oke. Maka karena mu-nya kurang dari 10.000 ya kalian harus sudah mulai ngeh bahwa di sini kita akan menggunakan lower tail atau one tail untuk pengujian hipotesis ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita akan menyelesaikan masalahnya dengan R. Nah, di sini untuk caranya kita akan menggunakan proses coding biasa. Jadi kalian menggunakan R sebagai alat hitung. Kita masuk di sini, kalian memiliki X bar tadi, rata-rata nilai yang kalian dapatkan sebesar 9.900 kalian definisikan sebagai X bar. Kemudian kalian definisikan mu 0 yaitu nilai klaim awal. Kemudian di sini nilai sigma diketahui sebesar 120 dan N sebanyak 30. Maka di sini karena kalian mengetahui nilai sigmanya, berarti kalian diminta untuk mencari nilai Z atau kalian ubah nilai ini menjadi nilai standar. Maka di sini kalian mendapatkan nilai X bar kurangi mu dibagi dengan standar deviasinya. Di mana standar deviasinya di sini adalah sigma dibagi dengan akar N. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pendekatannya. Maka di sini untuk nilai X bar kalian dapatkan dari soal. Kemudian untuk nilai Z ya kalian tinggal melakukan operasinya dengan persamaan yang sudah kita banyak diskusikan di kelas. Maka kita akan mendapatkan nilai Z sebesar minus 4,5. Maka nilai minus 4,5 ini harus kalian bandingkan dengan critical value-nya berapa. Diketahui alfanya 0,05 karena di sini kalian sekarang memiliki satu tail ya, maka kalian butuh yang nilai hanya di sebelah kiri saja untuk Z alfanya. Nah, untuk mendapatkan Z alfa 1 min alfa, yaitu Z alfa untuk 95%, kalian gunakan kode Q-norm atau nilai quantity untuk normnya, untuk si Z-nya berapa. Nah, kemudian karena di kiri kalian akan sama dengan minus Z alfa. Maka di sini untuk nilai Z alfanya adalah, alfanya didefinisikan dulu, kemudian mendapatkan Z alfa. Karena nilai Z alfa untuk 5% sebelah kiri ya di sini kita mendapatkan minus 1,64 atau minus 0,165 seperti yang biasa kalian sudah dapatkan ya. Oke, nilai ini tinggal kalian bandingkan dengan tadi nilai Z yang sudah didapatkan yaitu nilai min 4,5. Maka nilai ini ada di area kritis, maka kesimpulannya kalian menolak gitu ya. Kesimpulan karena tes statistik kurang dari critical value, maka tolak klaim pabrik bahwa umur rataan bohlam lebih dari 10.000 jam. Jadi H0-nya kalian. Itu untuk kasus yang pertama. Nah, untuk kasus yang kedua di sini bagaimana two-tail dan variasi populasinya. Dari variasi populasinya diketahui dan kasusnya two-tail atau dua sisi. Misalnya di sini dari sensus atau ada kasus di mana kalian ingin melihat bagaimana rata-rata berat penguin.
Di sini beratnya ada rata-ratanya di 15,4, kemudian kalian mencari sampel sebesar 35 dari penguin tersebut. Nah, di sini kalian mendapatkan rata-rata berat penguinnya 14,6 dari si rata-rata dari si 35 dan rata-rata populasi 15,4. Nah, kemudian kalian mendapatkan informasi standar deviasi populasinya adalah 2,5. Nah, maka di sini yang ditanyakan adalah apakah bisa menolak hipotesa awal bahwa berat penguin tidak berbeda. Berarti di sini kalian akan mendapatkan H0, berarti mu penguinnya ini dia sama dengan 0 sama dengan 15,4. Nah, dan sekarang di sini tidak berbeda, berarti mu mu nolnya di sini tidak sama dengan berapa, tidak berbeda, berarti tidak sama dengan 15, maka ini mu yang kalian dapatkan akan dibandingkan apakah satu sisi atau dua sisi tergantung dengan konteks pertanyaannya. Nah, maka di sini kita mendapatkan nilai mu atau nilai mu 0, mu saja biar sama, adalah 15,4 dan hipotesa tandingannya adalah tidak sama dengan 15,4. Maka cara untuk melakukan proses pencariannya adalah ya kalian biasa untuk mendefinisikan nilai X barnya dulu. Ini digunakan secara manual yang biasa kalian gunakan untuk memecahkan masalah dari uji hipotesis. Jadi bisa menggunakan R sebagai alat hitungnya. Di sini cari X barnya, mu-nya tadi 15,4, sigma-nya 2,5 dan N sebesar 35. Maka sama di sini kalian mencari nilai Z. Seperti biasa Z-nya merupakan X bar kurangi mu dibagi dengan sigma per akar N. Nah, di sini kalian mendapatkan nilai Z sebesar yang barunya di sini minus 1,89. Nah, namun demikian untuk critical value-nya kalian mendapatkan nilainya Z alpha per 2 karena di sini akan memiliki dua sisi. Maka kalian Z-nya Z half alpha, untuk kilomnya berarti alfanya harus dibagi 2. Maka kalian mendapatkan di sini nilai alfanya 5%, berarti alfa per 2-nya ya di kisaran 1,96 untuk yang kanan, yang kirinya minus 1,96. Nah, kurang lebih ini untuk nilai si Z alpha per 2-nya. Nah, kemudian silakan kalian untuk bisa melakukan proses pembandingan dengan nilai Z-nya. Tadi Z-nya minus 1,8, di sini batasnya minus 1,95, berarti masih ada dalam area penerimaan. Berarti kalian silakan simpulkan H0-nya diterima. Oke, kemudian kita akan masuk ke single tail dengan variansi populasinya tidak diketahui. Nah, di sini kalian melakukan uji single tail tapi variansi atau nilai si standar deviasinya ini kalian tidak tahu berapa. Nah, maka kalau misalnya kalian tidak mengetahui, sudah pasti di sini kalian menggunakan uji distribusi tag. Oke, misalnya di sini kalian mendapatkan informasi atau ada kasus sebuah label makanan menyatakan dalam sebuah kantong kue terdapat paling banyak 2 gram lemak. Berarti dalam sebuah kantong kue berarti kalian sudah memiliki H0 tadi. Di sini mu-nya kurang dari sama dengan 2 karena paling banyak 2. Oke. Dalam sebuah sampel yang terdiri dari 35, berarti di sini N-nya sama dengan 35, rata-rata lemak jenuhnya adalah kalian mendapatkan nilai X bar dari 35 di sini adalah 2,1 gram. Jika standar deviasi sampel, nah ini jangan lupa ini S berarti ya sama dengan 0,3, tingkat signifikansi 5%, dapatkah kita menolak klaim label makanan tersebut? Berarti H1-nya di sini mu-nya lebih besar daripada 2. Maka karena keterangan mu lebih besar dari 2, otomatis di sini one tail, dan di sini ada di sebelah kanan atau upper tail menggunakan distribusi. Nah, maka kalian bisa melakukan proses perhitungannya dengan cara yang kurang lebih sama. Kalian definisikan dulu semua parameter atau semua input data yang kalian miliki, kemudian kalian cari nilai T-nya. Maka di R kalian bisa lihat mulai pada line 32 di sini. Bisa kita mulai mencari nilai X barnya. Di sini kalian
lakukan proses definisi saja mu0 Sn, dan di sini kita dapatkan nilai T dari X bar dikurangi mu0 dibagi S per AKN. Dan di sini kita mendapatkan nilai T sebesar 1,97. Nah, tinggal kalian bandingkan. Nah, mencari atau pembanding nilai T-nya bisa dilihat dari critical value. Kalian cek nilai alfanya tadi 5%, dan di sini kalian nilai T alfanya, T alfa untuk upper tail atau right tail. Maka di sini T alfanya kalian cari untuk Qt 1 min alpha dengan degree of freedom n min 1. Nah, maka di sini kita mendapatkan nilai T alpha atau nilai titik kritisnya 1,69 atau 1,7, dan nilai T hitungnya di sini 1,97 kan. Di sini T-nya 1,97 dan nilai T alfanya T hitung di sini T alfanya kita punya 1,69. Nah, maka kalau misalnya kita gambarkan grafik, tentunya nilai T alfanya ada di sini, kita melihat T hitungnya ada di 1,97. Nah, ini daerah penolakan, maka di sini ada di area penolakan. Nah, maka kesimpulan di sini kalian nilai T statistik lebih besar daripada critical value, klaim label makanan tersebut dapat ditolak, alias H0-nya tidak kalian terima. Oke, yaitu rataan single tail untuk variasi populasi tidak diketahui. Nah, sekarang sama untuk kasusnya kalau two tail seperti apa, kurang lebih dengan kasus tadi king penguin, ya kalian tinggal melakukan proses perhitungan yang kurang lebih sama, namun di sini H1-nya ya kita mendapatkan nilai mu-nya itu tidak sama dengan nilai rata-rata yang diketahui gitu, di mana rata-ratanya di sini 15,4. Oke, dan di sini kalian punya keterangan untuk standar deviasinya pun merupakan standar deviasi dari sampel. Nah, maka untuk prosesnya kurang lebih sama. Di sini kalian definisikan semuanya. Perbedaannya hanya pada ini, mohon maaf bukan Z tapi di sini T. Di sini hanya perbedaannya di T alfanya, yaitu T alfanya kalian dibagi 2 dan nanti kalian melakukan proses pembandingannya untuk T min T alfa dan plus T alfa untuk batas bawah dan batas atas. Jadi nanti kalian mendapatkan kurang lebih grafiknya seperti ini. Nah, nanti ada di sini ada minus T alfa per 2, di sini ada T alfa per 2. Tinggal kalian nanti mencari nilai T-nya di mana. Dengan persamaan yang akan kita hitung dari line nomor 45 ini. Di X bar-nya kalian masukkan, mu0-nya masukkan, kemudian nilai S diketahui, kalau tidak diketahui kalian hitung nilai N dan nilai T-nya didapat. Maka di sini nilai T alfanya kita bisa dapatkan tadi nilai T-nya minus 89, minus 1,89, dan di sini T half-nya ada di 2, sekian gitu kan. Berarti yang satunya batas bawahnya minus 2,03, batas atasnya 2,03 dengan nilai T minus 1,89. Jadi ada di sekitar sini. Oke, maka di sini kesimpulannya berada di dalam critical value dan terima hipotesa awal karena di sini ada di area penerimaan. Oke, nah itu sip. Di sini kalian sudah mendapatkan cara atau exercise untuk bisa mendapatkan nilai T kritis maupun T hitung. Nah, sekarang kita akan masuk kepada permasalahan untuk mencari persentase kesalahan tipe 2 atau kesalahan beta. Misalnya kita kembali lagi pada kasus sebuah pabrik yang mengklaim umur bohlam, di mana klaimnya di sini adalah lebih dari 10.000 jam. Nah, tetapi ternyata ketika diketahui atau ternyata rata-rata yang sebenarnya adalah di 9.950 dengan standar deviasi 120. Nah, kalian ingin mengetahui berapa probabilitas kesalahan tipe 2-nya. Jika diketahui 9950 itu yang sebenarnya, ini yang realnya. Oke. Nah, maka di sini caranya adalah hipotesis H0-nya tadi kita ketahui, H0-nya mu lebih besar sama dengan 10.000. Kita mencari nilai standar deviasi dari rata-ratanya, standar deviasi of mean. Ini didapatkan dari sigma dibagi SQRT per N
atau akar dari jumlah data, maka kita akan masuk ke nilai atau ke line nomor 59. Di sini kita definisikan n yang baru. Nah, kalau misalnya kalian mulai merasa tempat atau working directory sudah mulai kotor, bisa dibersihkan dulu. Jadi tidak ada masalah karena kalian akan mendefinisikan variabel-variabel yang baru. Di sini ada N30, sigma 120, dan standar error of mean-nya itu ada di 21 gitu ya. Oke, kemudian di sini kita akan mencari kesalahan tipe 2-nya. Nah, kesalahan tipe 2 kita harus mencari dulu lower bound of sample means atau nilai batas bawah untuk mean sampelnya. Nah, maka di sini kita cari dulu nilai alfanya. Nilai alfanya diketahui di soal 5%, kemudian didapatkan mu 0 atau rata-rata awal. Sebagai lower bound-nya ada di 10.000, kemudian di Q atau kita mencari nilai Q-nya atau nilai batas bawah dari si nilai yang akan kita cari. Nah, sekarang yang akan kita inginkan adalah probabilitas kesalahan tipe 2, di mana probabilitas kesalahan tipe 2 ini adalah probabilitas rataan sampel lebih besar daripada nilai Q, di mana tadi sudah kita definisikan bahwa nilai Q ini merupakan suatu nilai batas bawah dari sampel means-nya. Maka di sini kita memiliki nilai mu atau nilai kesalahan tipe 2 yang sebenarnya adalah 9950 atau nilai rata-rata yang sebenarnya, dan di sini kita memiliki atau kita mencari nilai p0, yang mana nilai p0 ini adalah nilai probabilitas saat, nah nilai probabilitas Q atau nilai probabilitas batas bawahnya ini saat min-nya adalah benar sebesar 9950 dengan standar deviasi sebesar CSEM ini atau standar errornya, di mana lower tail-nya false, alias nanti ketika kalian mencari nilai si kesalahan tipe 2 adalah nilai probabilitas yang ada di sebelah kanan. Nah, kalau misalnya kalian bingung untuk kesalahan tipe 2 ini secara konsep, silahkan kalian kembali lagi pada pembahasan kesalahan tipe 2 di sebelum UTS. Jadi di sini saya hanya memberikan cara untuk kalian mendapatkan probabilitas beta atau probabilitas kesalahan tipe 2. Oke. Nah, sehingga tadi di sini kesimpulannya adalah selama rataan sampel lebih dari 9964, oke. Nah, 9964 itu apa? Tadi 9964 ini merupakan nilai Q atau nilai batas bawah sampel means. Jadi selama rataan sampelnya atau selama rata-ratanya itu 9964, hipotesis awal tidak akan ditolak. Alias benar bahwa hipotesis awal dia 10.000. Nah, tetapi gitu, ada probabilitas atau ada kemungkinan kesalahan di sini dia sebesar 26%. Untuk misalnya kalian memiliki rataan sampelnya 994 atau batas bawahnya, kemudian kalian ternyata yang memiliki atau ternyata benar bahwa mu-nya 990 adalah mu sebenarnya. Nah, ini untuk kesalahan tipe 2 untuk single tail. Nah, kemudian untuk yang two tail seperti apa? Misalnya kita tadi kembali ke kasus yang penguin, dengan rata-rata si penguinnya itu dia beratnya adalah 15,4 yang diasumsikan atau yang diduga kalian, ternyata berat sesungguhnya adalah 15,1. Nah, karena di sini konteksnya adalah two tail, bahwa kalian ingin mengetahui apakah benar 15,4 atau bukan, berarti akan ada kemungkinan lebih, kemungkinan kurang, dan ternyata di sini yang benarnya adalah 15,1. Maka cara mencarinya nanti perbedaannya adalah lebih ke probabilitasnya, bahwa ada batas bawah dan batas atas. Nah, untuk definisi di awalnya kurang lebih sama, kalian definisikan terlebih dahulu jumlah datanya berapa dan si sigma atau nilai standar deviasinya berapa yang diketahui. Di sini ada 2,5. Nah, kemudian di sini dari nilai si sigmanya kalian mencari standar error of mean atau nilai SEM, di mana standar errornya itu didapat dari sigma dibagi akar dari jumlah data.
Nah, kemudian di sini kalian mencari lower bound of sample means, berarti batas bawah untuk sample means-nya berapa atau nilai Q-nya. Nah, maka nilai Q-nya di sini karena kalian memiliki tadi ada two tail, berarti ada kemungkinan di batas bawah dan batas atas. Maka nilai sebelum untuk mencari nilai Q, kalian mencari nilai CI-nya dulu yang menjadi batas bawah untuk dan batas atas untuk masing-masing nilai signifikansi levelnya. Nah, maka di sini kalian definisikan dulu untuk si nilai alfanya berapa, kemudian nilai nolnya alias nilai rata-rata yang menjadi dugaan kalian. Nah, kemudian kalian di sini definisikan nilai I yang akan menjadi nilai batas bawah dan batas atas untuk masing-masing nilai signifikansi level alfa, yaitu 0,05 dibagi 2 dan alfa 1 min alfa per 2. Oke, maka di sini I-nya itu nilai batasan atau nilai signifikansinya di 0,025 batas bawah dan batas atas 0,975. Maka nilai Q normnya atau nilai lower bounds-nya di sini kalian juga akan mendapatkan kurang lebih nilainya dua batas, yaitu batas bawah dan batas atas. Jadi lower bound dan upper bound kali ya. Ini lebih tepatnya. Oke, upper bound sample means. Nah, maka di sini kalian ingin mengetahui berapa probabilitas kalau misalnya kalian mendapatkan atau memiliki kemungkinan sebesar Q, atau misalnya kalian memiliki nilai batas sebesar Q dan rata-rata sebenarnya adalah 15,1. Maka di sini nilai mu-nya kalian definisikan sebesar 15,1 dan kalian mencari nilai probabilitas untuk Q di mana min sebenarnya adalah 15,1 dan standar deviasinya sebesar SEM. Nah, maka di sini didapatkan nilai P-nya atau nilai probabilitasnya. Ini ada probabilitas batas bawah 10,6% dan probabilitas batas atas. Nah, yang dimaksud dengan kesalahan beta pada dua sisi atau two tail di sini adalah difference atau nilai probabilitas yang ada dalam dua batas tersebut. Maka yang harus kalian cari adalah nilai selisihnya atau nilai difference-nya, itu sebesar 0,89. Alias nilai probabilitas tipe 2 cukup tinggi 89%. Maka di sini selama rataannya tidak lebih dari 14,5 dan 16,23, hipotesa awal tidak akan ditolak. Jadi selama kalian memiliki suatu dugaan bahwa rata-rata atau selama rataan sampel kalian itu ada di 14,57 dan 16,23, kalian akan menerima bahwa hipotesanya betul 15,4. Nah, tetapi proses ini itu akan memberikan suatu hasil atau suatu kemungkinan kesalahan tipe 2, yaitu sebesar 89,1%. Oke, di mana kesalahan tipe 2 itu yaitu kalian menyimpulkan sesuatu yang salah. Jadi sebetulnya mu-nya ini kalian simpulkan mu-nya 15,4. Oke, nah itu untuk kesalahan tipe 2 untuk yang tutil. Baik, kita masuk ke bahasan terakhir untuk uji independensi. Nah, pada segmen ini, uji independensi ini kalian ingin melihat apakah ada suatu hubungan atau suatu keterkaitan antara data MAAS untuk survei mahasiswa yang dia itu merokok dan dia itu melakukan exercise atau melakukan olahraga. Nah, di sini yang harus kalian lakukan adalah kalian seperti biasa harus mendefinisikan dulu data yang akan kalian ambil atau yang akan kalian gunakan untuk proses matematis atau untuk proses pengujian hipotesis. Oke. Nah, yang pertama di sini kita akan mulai di tabel di line 93, library-nya MAAS. Nah, di sini kalian menggunakan data survei yang tadi di awal, yaitu kalian akan melihat data mahasiswa, dan di sini ada data terkait dengan kebiasaan dia merokok, smoke, dan juga kebiasaan untuk olahraga. Kebiasaan smoke-nya itu tidak pernah, ada regular, biasa merokok, dan occasional. Jadi merokoknya mungkin social smoker. Di sini exercise juga sama, ada beberapa kali dan tidak pernah sama sekali.
Dan di sini kalian diminta untuk melakukan pengujian hipotesis untuk melihat apakah kebiasaan merokok independen atau tidak ada hubungannya terhadap tingkat olahraga. Jadi kalau yang merokoknya sering, dia olahraganya enggak, atau itu ada suatu hubungan atau tidak, atau independen atau tidak. Nah, maka di sini kalian melakukan pengujiannya, uji independensi dengan metode yang tabel kontingensi. Ya. Nah, maka ketika berbicara tabel kontingensi ya mau tidak mau kalian harus melakukan proses pengolahan data di mana di sini kalian melakukan atau memastikan bahwa data yang kalian dapatkan ini yang tadi harus masukkan dulu dalam table. Jadi datanya harus masukkan dulu dalam table. Maka di sini kalian buat dulu satu nilai atau satu variabel TBL di mana nilai ini memasukkan atau memiliki data survei smoke dan survei exercise. Jadi data kolom smoke dan exercise kalian buat dalam satu tabel. Maka di sini kalian mendapatkan nilai TBL. Oke, nah di mana nilai TBL ini kalau misalnya kalian mau coba untuk dicek, nah nilainya akan menjadi seperti ini. Jadi nilai TBL ini akan mensummarikan atau merangkum berapa orang yang dia itu frequent exercise gitu. Jadi dia sering exercise dan juga dia heavy smoker. Nah, di sini akan dibuat tabel kontingensinya. Jadi table ini dia akan membuat suatu tabel yang akan membuat tabel kontingensi hubungan antara orang yang dia merokok heavy dan juga exercise-nya frequently dari sisi jumlah atau frekuensinya berapa. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kalian bisa langsung melakukan proses pengujian dengan chi-square. Nah, di sini caranya chi-square, CSQ test, dan di sini ininya TBL. Oke. Nah, tetapi di sini ada warning message gitu. Nah, warning message-nya tuh terjadi karena kalau misalnya kalian lihat di sini yang heavy smokers dan dia itu tidak pernah melakukan exercise itu hanya satu orang. Nah, untuk tabel chi-square atau tabel kontingensi itu harus dimaksimalkan nilai yang ada dalam tabel ini. Maka si nilai orang yang dia heavy smoker dan tidak exercise atau sometimes exercise ini harus dibuat dalam satu tabel. Jadi tabelnya harus digabungkan. Nah, maka di sini kita harus melakukan proses penggabungan kolom ketiga dan kolom kedua yang nilainya kecil. Itu dengan tujuan tadi agar tidak ada warning message ini. Karena kalau misalnya kalian juga merefer kepada tabel goodness of fit kan kalian menggabungkan ada tabel yang frekuensinya tuh kurang dari 5. Nah, ini juga kurang lebih sama. Maka kalian lakukan penggabungan. Nah, proses penggabungan di sini kalian lakukan dengan suatu kode cbind untuk TBL. Jadi cbind ini kalian menggabungkan tabel yang frekuensi. Kemudian di sini yang kalian tambahkan tabel yang non dan sum. Oke, sekali lagi yang kalian gabungkan itu non dan sum. Jadi di sini kalian akan membuat satu tabel baru CTBL. Oke, di mana si CTBL ini datanya dia merupakan data kolom frekuensi tidak digabungkan tapi menggabungkan kolom non dan kolom sum. Jadi frekuensi yang ada dalam non dan sum ini kalian gabungkan. Maka kalian mendapatkan satu data baru CTBL. Nah, maka data CTBL ini atau data frame-nya bisa kalian cek. CTBL bisa kalian lihat. Nah, ini jadinya heavy, never occasional regularly. Yang satu ini itu yang frequent, 7, 8, 7, 12 itu sama. Dan non sama sumnya kalian gabungkan. Jadi 1 tambah 3, 4, 18 tambah 84 itu 102 dan seterusnya. Nah, maka kalian bisa melakukan proses pengujian chi-square. Nah, maka di sini chi-square-nya sudah tidak ada warning lagi. Maka kalian akan mendapatkan nilai X kuadratnya 3,23, nilai degree of freedom-nya 3 dan p-value-nya 0,357. Nah, di sini kalian ceknya di p-value-nya dan kalian harus jeli dengan p-value tersebut ya, kalian cek H0 dan H1-nya.
kan harus cek lagi bagaimana hipotesa awal. Hipotesa awalnya tuh datanya independen atau tidak. Kalau kemudian H1-nya datanya berarti tidak independen. Nah, maka di sini kalian harus lakukan pengujian dan harus cek lagi H0 dan H1-nya. Nah, maka di sini di awal tadi saat kita belum menggabungkan p-value-nya 0,48. Oke, nah di sini yang tadi p-value yang saya blok di sini lebih besar 0,05, maka hipotesa awal tidak ditolak alias hipotesanya diterima. Kebiasaan merokok independen terhadap frekuensi olahraga alias tadi berarti di sini kita bisa tarik H0 H1 atau kalian harus tentukan di awal, maka H0-nya itu independen kan. Independen dalam artian di sini independennya adalah kebiasaan merokok dan olahraga. Jadi tidak ada hubungannya gitu. Oke, nah kemudian H1-nya berarti kebiasaan olahraga dan merokok itu dependen atau saling berhubungan. Maka tadi karena ada peringatan, kalian gabungkan dan di sini nilai p-value-nya yang baru adalah 0,3571. Nah, ternyata masih tetap diterima gitu. Tetapi di sini nilainya lebih baik gitu dalam artian kalian melakukan prosesnya tanpa adanya warning dari R-nya gitu, bahwa di sini kemudian approximately incorrect, tidak ada kemungkinan kesalahan. Kenapa? Karena ada sel yang isinya kurang dari atau kelas yang isinya kurang dari 5. Nah, maka di sini nilai p-value-nya 0,3571 dan masih lebih besar dari 0,05. Hipotesa awal tidak ditolak alias tadi kebiasaan merokok dan olahraga itu independen. Baik, itu materi untuk aplikasi R pada statistika dan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya.